Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. Pa, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Kan sebentar. Mau sebentar, kek? Mau lama, kek? Tetep maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti? Saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tiang, Kak. Pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah, dah pulang, ayo. Iya. Orang cuma ke depan saja. Suruh pakai masker lagi. Memang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan mau ngomel saja. Udah siap dengan tatanan kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di edisi hari ini, tepatnya tanggal 27 Mei 2021, bertepatan dengan hari Kamis. Talk show tentang Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Makassar. Topik pembahasan kita ini mengenai penghentian penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ya, peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020. Bersama Kejaksaan Negeri Nrekang, kami sudah bersama 3 narasumber kami, ada Pandi Zainal Ahirin Amus SH, Kasih Intelijen, kemudian juga ada Pak Wilke Henia Rabeta SH, Kasih Tindak Pidana Umum, dan juga Bapak Muhammad Aprilah Ramadan SH, Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan. Langsung saja kami menyapa 3 narasumber kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang semangat ini Pak. Apa karena perjalanan jauh nih dari Kabupaten Nrekang atau gimana ini Pak? Kayaknya. Atau masih puasa Syawal atau gimana nih? Ya, oke. Kurang keras ini, kurang kencang suaranya. Oke, baik. Kita bisa perkenalan dulu Pak dari ujung sebelah kanan saya. Ada Pak Andi Zainal, silakan Pak Enal. Terima kasih Mbak Evi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Karena berkat kerjasama yang baik ini, akhirnya kami bisa melaksanakan satu kegiatan khususnya di bidang kami pada umumnya di Kejaksaan Negeri Nrekang, yaitu kegiatan Jaksa Menyapa. Saya ingin memperkenalkan diri buat seluruh pendengar RRI Makassar Pro 1. Saya Andi Zainal Ahirin Amus, sarjana hukum, jabatan sebagai Kasih Intelijen pada Kejaksaan Negeri Nrekang. Saya kira sebagai perkenalannya cukup barangkali. Oke, baik. Silakan Pak ya. Oke, saya pindah ke selanjutnya ini yang di depan saya Pak, pas di tengah ini Pak April. Terima kasih Bu Emi. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aprila Ramadan SH. Jabatan saya di Kejaksaan Negeri Nrekang sebagai Kasih Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan. Itu saja dulu dari saya. Baik, Kasih Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Pak ya. Baik, selanjutnya silakan Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Wilke Henia Rabeta, sarjana hukum. Jabatan di Kejaksaan Negeri Nrekang sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Oke. Terima kasih. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kasih Tindak Pidana Umum ya Pak, sama ya? Siap, baik. Oke, kita berbicara tentang keadilan restoratif atau restoratif justice ya Pak. Mungkin banyak dari masyarakat kita belum paham tentang hal ini. Saya pun demikian Pak, belum paham. Ini peruntukannya untuk apa, keadilan seperti apa sih sebenarnya yang dibicarakan dalam keadilan restoratif ini? Silakan Pak Zainal. Baik Mbak Emi, perlu saya jelaskan bahwa sejarah lahirnya
Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ini berangkat dari keprihatinan pimpinan kami, yaitu Bapak Jaksa Agung, karena telah banyak terjadi di masyarakat suatu tindak pidana yang sebenarnya atau seharusnya tidak perlu diselesaikan lewat pengadilan. Tapi karena asas yang mengatakan demikian, ketika ada orang yang dirugikan kemudian melapor, maka kami, saya sebut kami, APH, aparat penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat peradilan, tidak ada kata lain selain menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut yang dirugikan yang menyangkut dengan tindak pidana. Nah, untuk menghentikan ini belum ada regulasi yang mengatur tentang itu. Nah, berangkat dari sini Pak Jaksa Agung menginginkan suatu keadilan yang tidak harus, lagi-lagi saya ulangi, tidak harus selesai di meja pengadilan. Nah, maka lahirlah Peraturan Jaksa Agung ini bernomor 15 tahun 2020, karena beliau tidak menginginkan lagi ada kasus-kasus semacam istilahnya yang umum kita dengar, kasus Nenek Mina yang cuma curi kakao 2 biji dihukum sekian bulan. Tidak mau lagi ada kasus pencurian sendal jepit dihukum sekian bulan. Nah, inilah dari sinilah lahir kenapa peraturan ini diadakan dan diberlakukan sekarang. Tapi tentunya dengan aturan-aturan yang jelas yang nanti kita akan kupas bersama-sama. Cuma itu sebagai awal kenapa sampai peraturan ini lahir, karena lagi-lagi Pak Jaksa Agung selalu mengatakan bahwa keadilan itu tidak ada dalam KUHP maupun KUHAP, tapi keadilan itu ada dalam hati nurani. Saya kira itu sebagai pembuka barangkali Mbak Emi. Iya, jadi keadilan restoratif ini adalah penyelesaian perkara ya, tindak pidana apa ya? Tindak pidana. Tindak pidana ya Pak, ini yang perlu ditekankan. Jadi penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku ataupun juga korban atau keluarga pelaku korban dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Tanpa harus melewati proses pengadilan. Proses pengadilan. Nah, pada hari ini juga makanya saya bawa rekan-rekan saya yang kebetulan ahli di bidangnya ini. Nanti teknisnya beliau yang menjelaskan tindak pidana apa saja yang masuk dalam peraturan ini, terus syarat-syaratnya apa saja. Ya, itu, baik. Mbak Emi. Nah, berbicara tentang penyelesaian lewat meja pengadilan. Nah, sebelum peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 ini diberlakukan, Pak, apakah sebelumnya untuk kasus-kasus seperti yang tadi Bapak sebutkan, contohnya Nenek Mina yang sangat viral gitu, kemudian ada juga yang saya ingat suami istri Pak yang tua mencuri kayu Pak 2 batang, betul. Itu juga kena Pak ya. Itu di Aceh kalau nggak salah saya Pak. Terus juga ini kasus yang tadi pencurian sendal jepit. Nah, lalu selama ini penindakan pidana mereka itu melalui jalur pengadilan gitu Pak? Iya, jadi saya ulangi kembali. Sesuai dengan prosesnya. Iya, seperti saya jelaskan. Saya ambil contoh Mbak Emi, ketika Mbak Emi merasa dirugikan, dicuri kakaonya, kemudian melapor, maka APH, aparat penegak hukum, yang akan mengambil tindakan ya Pak? Tidak ada jalan lain selain menindaklanjuti laporan Mbak Emi. Gitu Pak. Karena tidak ada regulasi yang ketika Mbak Emi melapor, kemudian taruhlah kami nggak usah damai saja, nanti korbannya saya bawa ke sini. Kemudian Mbak Emi ngotot, tidak, pokoknya saya keberatan. Nah, selaku masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan, yang merasa dirugikan, kami selaku aparat penegak hukum lagi-lagi tidak ada jalan lain selain menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Di sini nih kebuntuannya sebelum lahirnya peraturan ini. Jadi saya bisa makanya katakan dibuatkan regulasinya. Betul. Jadi saya bisa katakan bahwa peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun ini lebih humanis Pak ya? Iya, betul. Benar nggak Pak ya? Kalau Bapak sepakat nggak sama saya? Kalau saya bilang katakan bahwa ini lebih humanis gitu ya Pak.
lebih memanusiakan manusia gitu Pak. Ya. Saya bisa kategorikan seperti itu. Oke, siapa nih yang bisa menjelaskan ke kami gitu Pak ya tentang peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020? Apakah Pak Ainal atau mungkin Pak April atau Pak Wilke? Silakan Pak Wilke. Makanya saya bawa ahli-ahlinya ini. Oh, dibawa langsung ahlinya ya Pak. ahlinya. Jauh dari Nrekang dibawa ke Makassar nih Pak. Pak Wilke selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Oke, yang memang betul-betul di bidangnya. Betul. Silakan Pak Wilke. Silakan Pak Wilke. Terima kasih. Berbicara tentang keadilan restoratif, sebenarnya sebelum ada Perja ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah mengatur upaya-upaya perdamaian di luar pengadilan. Itu ada istilah dalam undang-undang tersebut adalah diversi. Oke. Kan tetapi karena diversi itu hanya mengkhususkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, seperti itu. Jadi mengapa ini juga belum diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita? Karena memang pada faktanya belum diatur, maka para pengambil kebijakan di kejaksaan, pimpinan kami mengambil langkah sebelum adanya KUHAP yang baru, maka diterbitkan Perja atau Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kasih Intel, memang tujuannya untuk memulihkan seperti keadaan semula, karena kalau pengertian restorasi kan itu mengembalikan kepada keadaan semula. Jadi bagaimana kita memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar dengan suatu kesepakatan perdamaian antara pelaku, pihak korban maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan korban dan pelaku, seperti itu. Memang kalau kita mundur kembali, penuntutan itu atau suatu penyidikan ketika ada laporan polisi, karena belum ada aturan hukum acara yang berlakukan untuk suatu delik tindak pidana murni untuk dihentikan, maka kesulitan para penegak hukum ketika ada yang sudah melapor itu tidak bisa dihentikan, dikecualikan oleh delik aduan. Kalau delik aduan bisa dicabut dalam waktu tertentu yang diatur oleh aturan hukum acara kita atau kitab undang-undang hukum pidana dan kitab hukum acara pidana. Kemudian terkait mekanisme keadilan restoratif ini sebenarnya bertujuan untuk pertama untuk kepentingan korban dan kepentingan hukum pihak lain yang dilindungi. Kemudian penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Ketika suatu perkara ini diajukan ke kejaksaan, setelah ada peraturan Jaksa Agung ini, jadi kami pihak kejaksaan akan melihat, mempertimbangkan apakah tindak pidana ini bisa dilakukan restoratif justice. Karena di Perja ini memang sudah diatur secara limitatif bahwa ada tindak pidana yang memang bisa dilakukan restoratif justice, seperti tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke bawah, kemudian kerugian 2.500.000, seperti itu. Kemudian bukan tindak pidana narkotika, kemudian bukan tindak pidana lingkungan hidup, dan bukan tindak pidana yang melibatkan korporasi, seperti itu. Jadi tidak semua tindak pidana yang harus kita hentikan, seperti itu. Ada yang limitatif diatur dalam Perja ini. Kemudian ketika
tindak pidana ini masuk laporan polisi kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, baru di situ mulai keadilan restoratif kita laksanakan. Baru pada saat pelimpahan perkara ini, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Iya. Seperti itu. Baru kita adukan upaya mediasi atau perdamaian. Itu kalau di aturan ini diberikan waktu 14 hari. Betul. Untuk menghadirkan para pelaku, kemudian korban, dan mungkin ada wali atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang mewakili mereka. Nah, kita akan kumpulkan itu. Bisa di kejaksaan, bisa juga di luar apabila misalnya korban itu rumahnya sangat jauh. Tapi itu memerlukan surat perintah dari kepala kejaksaan. Seperti itu. Nah, dalam 14 hari itu jika ada perdamaian akan dibuat dalam suatu bentuk berita acara. Berita acara perdamaian dan berita acara RJ. Iya. Nah, ketika sudah ada itu, kita akan bawa ke Kejaksaan Tinggi secara berjenjang, melihat kasusnya apa. Kalau misalnya kasus memang menarik perhatian, kami berjenjang sampai ke Kejaksaan Agung, seperti itu. Nah, nanti pimpinan yang akan memutuskan secara berjenjang apakah tindak pidana yang dilakukan restoratif justice ini dapat dilakukan, seperti dapat disetujui. Nah, ketika disetujui, maka akan dilakukan penghentian penuntutan dengan kami menerbitkan SKP 2, surat ketetapan penghentian penyidikan. Nah, kalau banyak orang pada umumnya kan kenal kalau penyidikan itu SP 3. Kalau di kejaksaan bisa mengajukan penuntutan dengan menerbitkan SKP 2. Nah, ketika upaya perdamaian yang dilakukan oleh kejaksaan melalui mekanisme RJ ini tidak berhasil, maka kami akan melanjutkan perkara ini seperti proses yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yaitu masuk ke pengadilan, seperti itu. Memang restoratif justice ini di zaman sekarang sangat diperlukan. Jika kita juga mengingat asas pidana ya. Jadi asas pidana itu bahwa pidana itu adalah upaya terakhir, atau bahasa hukumnya ultimum remedium. Jadi apabila ada suatu perbuatan pidana sebaiknya diselesaikan dulu. Jika tidak, maka yang bisa digunakan adalah pidana, seperti itu. Oke. Jadi umumnya itu. Baik. Mbak. Ini kalau saya melihat tadi penjelasan dari Pak Wilke ya, ketika ada laporan polisi pasti sudah masuk pada ranah hukum gitu Pak ya. Iya. Kemudian ini harus dilihat dulu jenis kasusnya. Iya. Karena tadi ada beberapa kasus yang misalnya contohnya saja ancamannya di bawah 5 tahun. Iya. Kemudian kerugiannya di bawah 2.500.000 gitu Iya. Pak ya. Kemudian bukan permasalahan atau tindak pidana narkotika, masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup apakah masuk penembangan Iya. hutan gitu ya. Iya. Secara liar, kemudian juga tindak pidana Korporasi. Bagian korporasi. Korporasi itu yang gimana Pak? Jadi kalau subjek hukum bisa orang, bisa korporasi atau Bisa bisa orang. suatu perusahaan. Bisa perusahaan atau lembaga, begitu Pak. Oke. Kemudian RJ ini juga di zaman sekarang, restorasi justice ini di zaman sekarang juga sangat diperlukan karena pidana merupakan upaya terakhir gitu Pak. Jadi kalau tidak serta-merta kita sebagai orang yang dirugikan, taruhlah saya Emi ini dirugikan gitu Pak ya. Buah saya atau apa gitu, benda saya yang di bawah harganya 2.500.000 itu diambil oleh orang. Kemudian itu adalah kerabat saya sendiri misalnya. Kemudian saya melaporkan ke tindak pidana, maksud saya laporkan ke pihak kepolisian. Apakah ini sudah bisa masuk pidana atau tidak Pak? Secara hukum pidana bisa masuk dalam proses hukum. Cuma kita mengingat juga kalau di pengadilan juga sudah ada perma itu terkait kerugian di bawah 2.500.000, dia masuk dalam tindak pidana ringan, seperti itu. Jadi nanti polisi yang akan dengan kuasa penuntut umum akan menyidangkan. Oke, jadi tidak perlu masuk ke kejaksaan. Nggak perlu masuk kejaksaan, tapi langsung ke ranah polisi saja gitu karena ya. tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan. Seperti itu.
Oke, karena kita berbicara tentang peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini nomor 15 tahun 2020. Ini berlakunya sudah sejak kapan gitu Pak? Di tahun 2020 bulan berapa tepatnya? Jadi kalau tidak salah 2020 sekitar bulan Juli ya. Juli Pak ya? Juli. Artinya pertengahan Juli, ini. 21 Juli. Waktu terbitnya waktu ulang tahun Kejaksaan. Oh, waktu ulang tahun 21. Kejaksaan pas ini Pak ya. Dan ini juga pas pandemi kalau kayak gitu Iya, ya. masih 21 Juli masih pandemi ya di tahun 2020. Nah, pada saat peraturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, peraturan Kejaksaan RI ini sudah dihentikan gitu Pak ya, sudah berlaku. Perdanya udah berlaku, aturannya udah berlaku nih Pak. Nah, apakah sudah banyak permasalahan-permasalahan kasus gitu yang dialami di Kabupaten Nrekang ini Pak ya? Saya contohnya di Kabupaten Nrekang saja, karena kecil skopnya kita ke situ. Di Kabupaten Nrekang ini sudah banyak yang tertangani nggak? Sudah pernah banyak masalah RJ yang sudah bisa diatasi gitu? Untuk RJ di Nrekang ada yang sementara kami upayakan, cuma masih bersifat masih dalam tahapan pihak kepolisian ya. Jadi kami juga belum bisa membuka karena salah satu masih dalam tahapan penyidikan. Oke. Nanti pun kalau misalnya kami telaah kemudian kami sampaikan ke pimpinan masuk dalam syarat RJ akan kami upayakan. Tapi sejauh ini masih sementara. Sejauh ini masih sementara proses kepolisian. Oke, masih Seperti proses penyelidikan artinya ya. penyidikan. Oke, baik. Kita masih akan lanjut dulu Pak sebentar, tapi kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Halo Kak, selamat siang. Silakan Kak, mau pesen apa? Oh iya, aku mau pesen. Bentar Kak. Kakak nggak bawa masker ya? Ada kok, ini di saku. Oh, dipakailah dulu Kak. Iya ya. Nah, gitu kan cakep Kak, safety Kak. Nah, sekarang mau pesen apa Kak? Aku mau pesen espresso sama franchise. Apa Kak? Espresso sama franchise. Apa Kak? Nggak jelas Kak. Ah udah ribet, mending gak usah pakai masker lah. Aku mau Pakai pesen masker ini. dong Kak. Kalau nggak pakai nggak dilayani. Pakai masker memang ribet kalau nggak biasa, tapi ini demi kenyamanan dan keamanan bersama. Yuk kita selalu pakai masker saat di luar rumah dan ketika berbicara dengan orang lain. Kita cegah bersama penyebaran virus COVID-19. Silakan Kak, mau pesen apa? Aku mau pesen. Kakak ini nggak bawa masker ya? Ada kok, bentar ya. Oke Kak, kami tunggu. Pakai masker dulu ya. Nah, udah pakai masker nih. Sekarang udah boleh pesen kan? Kakak ini ya nggak gitu juga kali. Itu kan masker kecantikan Kak, bukan masker penutup mulut. Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Ak Bulung Sibatang, Acera Sitongka-tongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Talk Show Jaksa Menyapa masih bersama dengan Anda edisi Kamis 27 Mei 2021. Saya masih bersama Kejaksaan Negeri Nrekang dan kita masih membahas tentang penghentian ya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ini berdasarkan peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020.
Dan saya lanjut ini Pak, untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pelaku atau tersangka agar RG tersebut berhasil. Saya belum ke Pak April ini, belum dengar suaranya Pak April. Silakan Pak April. Baik, terima kasih Mbak Emi. Iya. Kemudian berdasarkan perja ini ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk terciptanya keadilan restoratif ini. Salah satunya adalah yang pertama adalah tersangka atau pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oke. Itu penting untuk diingat karena baru pertama kali, karena sudah berkali-kali berarti ada nggak ada penyesalan Pak ya. Penyesalan di sana. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana yang ancaman tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian ada juga syarat yang harus dipenuhi, yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Yang selanjutnya adalah syarat yang harus dipenuhi, ada pemulihan kembali, karena tujuan awal ini adalah pemulihan seperti keadaan semula. Misalkan kalau pencurian, barang yang dicuri dikembalikan seperti keadaan semula. Kemudian apabila misalkan penganiayaan, biaya berobat ada, mengganti kerugian, istilahnya mengganti kerugian korban. Kemudian memperbaiki, misalnya ada kerusakan diperbaiki seperti semula. Kemudian syarat selanjutnya yang paling penting Mbak Emi adalah perdamaian antara pelaku dengan korban. Nah itulah agar tidak terjadi dendam, tidak terjadi penuntutan di kemudian hari, Mbak Emi. Iya. Kemudian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini ada respon positif dari masyarakat yang menginginkan bahwa perkara ini kan seperti Nenek Minah tadi, seperti kasus-kasus yang lainnya, ada respon positif dari masyarakat bahwa perkara ini tidak perlu sampai ke meja hijau. Oke. Jadi harus ada dukungan support dari masyarakat juga ya Pak ya? Iya. Ini juga penting nih. Oke, untuk kasus penganiayaan kemudian dengan proses perdamaian ya. Ini kan paling sering nih di Makassar, di Sulawesi Selatan ya, kasus-kasus penganiayaan. Saya yakin Bapak-bapak ini sering menemukan hal itu gitu ya. Oke, Pak boleh izin Pak terima telepon juga untuk pendengar kita yang ingin berkomentar. Siap ya Pak ya? Baik, silakan untuk Anda pendengar di line telepon 3621853. Ingat pertanyaan ini berkaitan dengan langsung ya masalah keadilan restoratif, silakan, dan penghentian penuntutan ini untuk sesuai dengan peraturan dari Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020. 3621853. Saya berikan kesempatan untuk Anda. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Upi di Bone, Mbak. Pak Upi di Bone, walaupun bukan di Endrekang ini, Pak. Di Bone, Pak. Ya, artinya kan. Gak apa-apa, Pak. Ya. Silakan Pak Halo. Upi, pertanyaan Anda. Selamat sore Bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Endrekang. Ya, saya mau bertanya sedikit Pak tentang kasus seperti yang banyak terjadi di masyarakat antara guru dengan murid Pak. Biasanya nggak ada kasus kayak ada kayak artinya kontak fisik dari antara guru dengan murid. Biasanya guru menjadi korban, biasanya guru dilaporkan oleh orang tua murid. Apakah bisa artinya, namun artinya murid itu mengalami artinya cacat ringan. Apakah boleh Pak dengan artinya jalan damai dengan artinya dengan guru tersebut menempuh jalur untuk artinya dengan cara membiayai seluruh pengobatan anak tersebut. Oke, jadi atur damai Pak ya. Ya. Dalam hal ini gurunya yang membiayai Pak ya. Iya ya, kira-kira bisa kata bagaimana Pak? Oke, bisa. Terima kasih Mbak Mai. Iya, terima kasih Pak Upi di Bone sudah bersama dengan kita. Sudah ada nih dari Kabupaten Bone nih pertanyaannya. Kasus kekerasan Pak, guru ke murid, ini biasa tanpa sengaja Pak ya. Ini sudah sering Pak, di Kota Makassar juga pernah ada kasus seperti ini, yang perempuan di penjara itu kan. Nah,
kontak fisik guru menjadi korban. Kemudian si korbannya ini mengalami cacat ringan. Yang keberatan adalah keluarga korban, Pak. Keluarga korbannya yang keberatan. Mungkin dalam hal ini kita buat skemanya, keluarga korban ini menuntut untuk memenjarakan si guru gitu ya. Tapi gurunya ingin jalurnya damai. Dengan cara konsekuensinya adalah membiayai segala proses kesehatan sampai cacat ringan ini menjadi sembuh total gitu. Ini gimana? Apakah pernah ada contoh kasus seperti itu ditemukan? Kemudian kira-kira bisa penghentian penuntutan juga nih nggak? Kalau kasus-kasusnya kayak gini, Pak, silakan. Siapa nih yang bisa bantu Pak Enal? Silakan Pak Enal. Baik, saya sapa Pak Upi ya. Upi di Bone. Di Bone. Kebetulan satu kampung kita, Pak Upi. Wah, orang Bone juga nih, Pak. Oke, artinya Bugis sama Bugis ketemu nih. Silakan, Pak. Jadi begini, seperti dijelaskan tadi sama Pak Kasipidum dengan Pak Kasih Barang Bukti, saya gambarkan secara sederhana saja supaya kita tidak terlalu bingung menafsirkan ini. Kita nggak usah menjelaskan dulu ancaman hukumannya harus di bawah 5 tahun gitu. Nanti terlalu berat-berat. Sederhananya begini, dari inti pertanyaannya Pak Upi, saya bisa jawab bahwasanya di poin kesekian di peraturan bahwasanya adanya perdamaian. Jadi ketika si pelaku siap untuk mengganti kerugian baik barang maupun kerugian fisik, tapi si korban tidak, itu tidak akan terlaksana, Mbak Emi. Begitu barangkali Pak Upi dan seluruh pendengar RRI Makassar. Nah, selain itu juga misalnya kalau kerugian fisik yang akhirnya menimbulkan cacat permanen, tergolong kekerasan, masuk ke tindak kekerasan yang kategori berat. Kebalikannya ketika dua pihak bersepakat untuk damai, itu saya rasa bisa diupayakan untuk mengarah ke RJ. Nanti teknisnya ditambahkan mungkin Pak Kasipidum atas pertanyaan Pak Upi di Bone. Silahkan Pak Kasipidum. Terima kasih. Jadi kami akan tambahkan, pertama kami kalau melihat suatu permasalahan, pertama akan melihat secara diaturan apakah dia diatur atau tidak, seperti itu. Ketika perdamaian itu misalnya terwujud, kemudian tidak dibarengi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam RJ ini, misalnya dia baru melakukan tindak pidana untuk pertama kali, kemudian bukan ancaman 5 tahun ke atas, harus tetap diproses walaupun ada perdamaian. Tapi pun kalau ada perdamaian nanti akan meringankannya, nanti akan kami pertimbangkan dalam tuntutan maupun nanti pertimbangan dari hakim, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya suatu saat kalaupun ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam RJ yang lain, kalau perdamaian ada tetap dilaksanakan, tapi antar mereka nanti dibuktikan dengan nanti ada surat perdamaian, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara kami, akan kami pertimbangkan di tingkat penuntutan nanti, seperti itu. Kan tadi ada kata-kata yang disebutkan oleh Pak April nih tentang syarat-syaratnya, itu adalah ada respon positif dari lingkungan sekitar. Nah, seandainya nih bila mana respon positif itu muncul dari anak wali dari guru tersebut ya, atau masyarakat di sekitar yang mengatakan wah tidak perlulah sampai sejauh itu gitu kan, ada tekanan intervensi ceritanya dari lingkungan keluarga atau dimanapun itu, apakah ini memungkinkan untuk terjadinya penghentian penuntutan RJ ini, Pak? Jadi itulah kembali lagi ke persyaratan. Dia harus terpenuhi semua. Harus terpenuhi semua, Pak. Ya? Seperti itu. Untuk saat ini ya, tapi kita tidak tahu kan hukum itu berkembang. Ketika ada permasalahan yang terbaru, dimungkinkan saja ke depan ada kebijakan lain dari pimpinan untuk mungkin lebih memaksimalkan lagi RJ ini. Mungkin hanya berapa yang terpenuhi bisa
Tidak harus semua seperti itu. Tapi nanti kita lihat perkembangan hukum nantinya seperti itu. Tapi untuk saat ini petunjuknya masih seperti itu. Harus terpenuhi semua. Harus terpenuhi semua ya. Jadi ada syaratnya gitu Pak yang harus terpenuhi ya. Oke, baik, untuk Pak Upi di Bone semoga sudah jelas ini ya jawaban dari pertanyaan Anda. Saya balik lagi nih, kita masih membahas tentang penghentian penuntutan ini. Apabila restoratif justice ini berhasil dan kemudian di kemudian hari pelaku atau tersangka melanggarnya ada kata melanggar nih Pak, melanggar kesepakatan RJ ini. Nah, apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan? Dalam hal ini penghentiannya RJ-nya itu dibatalkan gitu. Gimana? Ya. Jadi itulah salah syaratnya juga ketika masuk syarat juga nih kesepakatannya dilanggar. Ketika kesepakatan itu tidak dipenuhi, bahasa hukumnya tidak dipenuhi, maka RJ itu menjadi batal dan kami akan melanjutkan pelimpahan ke pengadilan seperti itu. Karena memang kalaupun produk SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan itu seperti SP3 dapat dibuka kembali. Seperti itu jika ada bukti-bukti yang cukup atau kesepakatan RJ ini tidak dilaksanakan, dapat dibuka lagi, artinya dapat kami kemudian melimpahkan ke pengadilan perkara itu. Seperti itu. Ya, Pak, saya mau tanya, kesepakatan ini apakah terbentuk dari dua orang pelaku dan korban, kemudian didampingi oleh kuasa hukum masing-masing? Atau jadi gimana, proses teknisnya kami posisi dari penuntut umum ini sebagai fasilitator sebenarnya. Oke, Anda jadi hanya fasilitator. menghadirkan mereka. Nah, jadi mereka yang membuat kesepakatan. Kami tidak bisa aktif. Kamu damai dong. Bapak nggak intervensi gitu ya? Kami tidak bisa intervensi. Nggak ada intervensi dari Nggak kejaksaan bisa. gitu ya? Bahkan teknisnya ketika kami melakukan RJ itu akan dipantau langsung oleh Kejati dan pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jadi kami langsung via Zoom, nanti mereka akan lihat prosesnya. Jadi kami tidak bisa aktif di situ. Kami sebagai fasilitator saja, mengumpulkan mereka, memberikan teknis-teknis seperti apa, kemudian mereka yang saling mengungkapkanlah apa keinginannya masing-masing seperti itu. Karena ketika mengumpulkan ini juga sebenarnya kami berkoordinasi dengan penyidik waktu tingkat penyidikan ini sudah damai atau belum. Jadi cara-cara itu bukan nanti di penuntutan kami apa, sudah kami telah di penyidikan. Ketika syarat-syarat itu sudah ada, utamanya perdamaian, baru kami melakukan upaya itu. Tapi kalau tidak ada perdamaian, tidak ada surat yang sudah dilampirkan dalam tingkat penyidikan, tidak mungkin kami akan lakukan. Karena kami hanya sebagai fasilitator yang akan mengumpulkan mereka dengan dasar bahwa sudah ada perdamaian di tingkat penyidikan yang akan kami bawa di situ. Untuk nantinya kami akan buat suatu proses RJ, nanti produk hukum akan dihasilkan surat berita acara RJ, dan ada poin-poin yang harus yang disepakati yang harus dilaksanakan. Bukan cuma disepakati tapi harus dilaksanakan. Dari kedua belah pihak nih Pak? Dari kedua belah pihak. Oke, baik. Jadi Bapak ini cuma sebagai fasilitator ya pendengar. Jadi kesepakatan ini dibentuk dari pelaku dan korban gitu ya. Oke, masih ada pendengar kita yang ingin bergabung ini di line telepon 3621853. Rame ya sore ini. Silakan di 3621853. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Dengan siapa di mana? Oke, kembali Mbak. Ini ada pertanyaan titipan dari rekan saya Mbak. Kenapa nggak bicara titipannya Pak? Kenapa harus dititip nih pertanyaannya? Berat ya Pak disampaikan? Atau ada rasa takut ini ketemu Pak Kejaksaan ini semua? Bukan Mbak, ini sebagian karena ini kasus artinya dia kurang dekat untuk bahasa pakai bahasa Indonesia. Oke, mahirnya bahasa Bugis. Kan saya jago Pak bahasa Bugis, bisa nih Pak saya artikan. Orang Lapri Pak yang orang Lapri yang ya, begini Pak. Katanya dia mau menanyakan contoh kasus seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Bone yang Pripira dulu antara atasan dengan artinya bawahan yang gara-gara gaji itu
contoh misalnya dulunya seandainya ada keberatan dari sang anak buah karena mendapatkan artinya si pihak dari atasannya, apakah misalnya contohnya misalkan anak Ini di buahnya PHK gitu Pak. ya anak Secara buahnya sepihak. artinya melakukan maksudnya tuntutan di pengadilan karena merasa keberatan karena di pihak sepihak, tapi di belakangnya ada artinya jalan kedua-duanya mempunyai jalan damai, kira-kira bisa terjadi atau bagaimana Pak? Tapi di jalan damainya dia tetap di PHK Pak. Tidak, artinya masing-masing Menerima. menerima. Oke. Ya, Ini cuma itu Pak. yang jadi permasalahannya ini adalah tuntutannya gitu Pak. Iya, karena nih Pak kan contohnya gara-gara seorang atasan merasa dipermalukan Dipermalukan di sosial media. Di sosial media. Nah, ini kasus kayak di Facebook ya Pak ya? Ya. Iya. Oke, makasih Pak Upi. Terima kasih. Iya, Salam makasih. buat yang titipin pertanyaan. Ya. Salam. Iya, oke. Ini contoh kasus lagi nih Pak. Atasan bawahan ini melaporkan ketidakadilan karena di PHK sepihak. Tuntutannya tapi yang menuntut ini mungkin dia membuat status gitu ya di Facebook. Kok jadi ingat ini ya, guru juga ya. Kasusnya bukan guru, iya benar guru honorer ya yang melaporkan gajinya cuma 200.000 ya, 150.000 ya. Saya jadi ingat itu langsung. Di Tangerang kalau nggak Ya salah. betul. Nah ini dia atasannya merasa keberatan karena dilaporkan gitu. Tapi untuk ujungnya katanya jalur damai. Saya bingung permasalahannya di mana nih karena di jalur damai nih. Itulah bantu saya Pak Zainal untuk biar saya tidak gagal fokus saya ini Pak ya. Silakan. Menjawab awalnya saya nangkap pertanyaan Pak Upi ini kayak mengarah ke perdata gitu. Iya betul. saya mengarahkan untuk di perdata Pak ya. Artinya bukan pidana nih. Awalnya ya saya Pak mendengar ya. tadi itu saya mau mengarahkan aja untuk di Kasus lapor perdata ke ya. pengadilan Tun. Karena ini persoalan jabatan kan banyak juga terjadi nih. Betul. Seseorang atasan, kita nggak usah sebut spesifiknya, memang mempunyai kewenangan untuk mengganti si A ke si B, si C jadi apa, tanpa melalui peraturan-peraturan yang memang standarnya begitu sesuai dengan SOP. Nah, baik juga. Saya coba dulu ini sedikit. Coba ditelah dulu Pak ini permasalahannya Pak ya. Nah, itu kalau itu yang terjadi, tiba-tiba dinonjok atau nggak ada jabatan, itu ranahnya itu dilapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu awal yang saya tangkap, dan akhirnya di ending pertanyaan titipannya Pak Upi ini kayaknya masuk di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE sama yang seperti Mbak Emi ingat, tiba-tiba yang kejadian kalau nggak salah di Tangerang. Di Tangerang kalau nggak salah. Satunya lagi yang kayak ada asusila-asusilanya gitu. Si atasan mengirim gambar atau apa yang mengarah ke asusila. Nah, ini di-upload karena merasa nggak enak, akhirnya justru memang masyarakat bingung kok dia yang jadi korban tapi kenapa tiba-tiba yang jadi pelaku. Nah, gitu, karena di Undang-Undang ITE memang mengatur begitu. Nah ini bahayanya Undang-Undang ITE ya. Iya. Kita jangan sampai kita korban tapi kita yang terlapor gitu ya. Karena memang di aturannya itu kita dibatasi atau dilarang untuk maunya lah, bahasa saya itu untuk merekam. Nggak semua warga negara itu berhak, ada aturannya itu untuk kemudian kita mau upload, akhirnya dipermalukan sama si orang ini, walaupun objek perkara awalnya ini si pelaku, tapi endingnya nanti si korban jadi pelaku gitu. Ini yang kadang kurang memang dipahami oleh masyarakat. Nah, kembali ke pertanyaan inti Pak Upi ini, lagi-lagi jawaban saya sama yang pertama tadi. Ketika si korban dan si pelaku, atau bahasa sederhananya kedua belah pihak tidak mencapai kata damai, maka salah satu poin dari syarat RJ ini maka tidak akan bisa
laksanakan. Walaupun seperti Mbak Emi sampaikan tadi, ada dukungan moral dari masyarakat. Karena yang paling penting di RJ ini adalah adanya kedua belah pihak yang sepakat. Saya kira begitu penjelasan saya. Oke, jadi kalaupun ada tuntutan seperti ini, kemudian salah satu pihaknya tidak merasa keberatan gitu Pak ya, merasa keberatan ini, merasa keberatan, tetap bersikeras untuk kita tidak, pokoknya harus bawa ke jalur hukum gitu ya, biar ada efek jerahnya, kan biasanya bahasanya gitu Pak ya. Bahasanya begitu. Biasanya bahasanya gitu kan, biar ada efek jerahnya. Saya ulangi lagi apa penjelasan Kasih Pidum tadi. Kami ini mempunyai kewenangan atau regulasi yang sudah diundangkan dan sudah berlaku saat ini sebagai fasilitator dan sifatnya pasif. Jadi kesadaran kedua belah pihak yang kita inginkan, begitu Mbak Emi. Oke, baik. Jadi sifatnya pasif gitu ya, kesadaran dari kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya Anda saja yang merasa korban gitu, merasa ini tidak perlu terlalu heboh sampai dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau misalnya yang keberatan gitu ya, namanya sudah tercemar, mau bawa ke ranah hukum ya mau tidak mau Anda harus terima gitu ya, jalurnya seperti itu. Kecuali Anda memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita berbicara lagi bagaimana sih sebenarnya proses penerapan restorasi justice ini jika pelaku atau tersangka ditahan. Kemudian tempat tinggal saksi dan korban yang jauh di tengah situasi pandemik saat ini. Mengingat penerapan RJ itu dibatasi katanya 14 hari. Ini saya baru dengar tadi. Penerapan RJ memang dibatasi hanya 14 hari gitu Pak ya? Di aturan Perja ini 15/2020 14 hari. Oke, dibatasi hanya 14 hari. Kemudian bagaimana kalau misalnya proses penerapan RJ-nya ini pelaku tersangkanya ditahan di tempat saksi atau korbannya jauh di tengah situasi pandemi ini? Jadi untuk terdakwa misalnya dia ditahan, jadi seperti yang sudah terjadi saat ini, kami berikan contoh. Saat ini sidang kami laksanakan secara virtual, secara online. Jadi memang terdakwa yang ditahan tidak bisa keluar dari rumah tahanan atau lembaga karena ada kebijakan dari kementerian terkait yang memang untuk mencegah agar tidak terjadi penularan ketika kami nanti mengeluarkan dari tahanan seperti. Jadi solusinya adalah melakukan sidang secara virtual. Nah, itu juga kita implementasikan di RJ ini. Jadi ketika pun misalnya ditahan, contoh kasus yang bisa ditahan tapi di bawah 5 tahun adalah kasus penganiayaan. Pasal 351 ayat 1 KUHP. Memang dia bisa ditahan. Dia di bawah 5 tahun tapi bisa ditahan. Seperti itu. Tapi ditahannya di rumah ya? Di rutan. Di rumah rutan, tahanan. Ya? Rumah tahanan tetap. Jadi ada pengecualian di hukum acara. Pasal 351 ini walaupun dia di bawah 5 tahun dia bisa ditahan. Jadi kami melakukan via Zoom, tapi tetap nanti perwakilan keluarganya hadir di kantor kejaksaan bersama dengan korban seperti itu. Nanti akan ditanyakan sendiri bagaimana, apakah dia memang menyesal atau seperti apa, dan dia apakah mau untuk nanti memenuhi persyaratan-persyaratan yang disepakati kedua belah pihak seperti itu. Dan pun kalau misalnya ada korban yang jauh, dapat kami sama-sama ke tempat kediaman korban. Nah, nanti kami akan mendapatkan surat perintah dari Kajari untuk kami melaksanakan RJ di tempat kediaman korban. Seperti itu. Baik, terakhir mungkin ya, di sesi terakhir ini saya ke Pak April nih. Saya karena tertarik dengan barang bukti dan barang rampasan nih Pak. Sejauh ini kasus-kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Nrekang nih Pak ya, kasus barang bukti dan barang rampasan, apakah memang perlu dihadirkan juga Pak dalam proses RJ ini, restorasi justice ini? Terima kasih Mbak Emi atas kesempatannya. Dalam proses RJ ini tentunya barang bukti juga perlu dihadirkan Mbak Emi, karena untuk melihat seberapa besar, misalkan ada yang rusak, seberapa besar kerusakannya kita perlu lihat. Kemudian apabila ada kerugian, berapa kerugiannya kita perlu lihat juga Mbak Emi. Kemudian apabila
RJ ini berhasil sendiri, barang bukti tersebut ya akan kita kembalikan kepada korban, Mbak Eni. Oke, jadi barang buktinya akan dikembalikan kepada korban. Betul, Mbak Eni. Oke, kalau kasus tadi Ibu Mina yang hanya mencuri beberapa biji kakao juga, itu tetap dihadirkan gitu barang buktinya gitu ya? Tetap dihadirkan, Mbak Eni. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak ya, closing kita ini tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebenarnya masih menarik ini pembicaraan kita. Kalau bisa tambah 1 jam lagi ya, kalau bisa. Wah, karena kebetulan hadirnya setiap sore nih Pak ya. Kemudian jam 5 kami harus warta berita juga. Nah, terakhir mungkin ketika hasil dari RJ berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan ini itu bisa terlaksana dengan baik gitu Pak. Poin terpenting yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun juga para pelaku, baik kepada pelaku ataupun juga tersangka, itu seperti apa Pak? Ya. Jadi sebenarnya inti dari RJ ini adalah bagaimana peran kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang bisa melindungi semua masyarakat. Yang diutamakan adalah masyarakat miskin atau kurang mampu. Jadi itu tujuannya, seperti itu. Perlu digarisbawahi ya Pak? Iya, hanya untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Yang salah satu contohnya adalah kasus yang tadi ya Bu tidak Mina bicarakan ya. tadi, seperti itu. Jadi intinya adalah lebih kepada masyarakat yang miskin dan tidak mampu ya. Perlindungan kepada Perlindungannya, masyarakat miskin. perlindungan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu ya Pak. Iya. Karena ada beberapa kasus juga biar pohon mangganya juga pindah gitu jatuh, itu juga sudah kasus pencurian katanya. Padahal rantingnya pindah ke tangga sebelah, bukan salahnya si ini ya, tapi ya sudahlah, itulah Indonesia ya Pak. Selamat datang di Indonesia gitu Pak ya. Harusnya saya bilang selamat datang di Nrekang gitu ya. Mungkin pesan untuk masyarakat kita Pak biar tetap berlaku adil, kemudian tetap mematuhi aturan-aturan hukum yang ada di negara ini, di negara Indonesia, di Sulawesi Selatan lah Pak. Silakan. Baik Mbak Eni, dan buat para seluruh pendengar Radio Republik Indonesia atau RRI Pro 1 Makassar, di akhir siaran kita mewakili pimpinan dan institusi menitip pesan kepada seluruh pendengar atau masyarakat dimanapun Anda berada, bahwasanya yang pertama saya pakai kalimat yang mengarah ke kearifan lokal, karena kita orang Sulawesi Selatan, kita berada di Sulawesi Selatan, bahwasanya sirik napace itu tidak harus selesai di pengadilan, karena kita sebagai orang Sulawesi Selatan suatu perkara kalau bahasa hukumnya harus diselesaikan juga dengan perkara yang sama. Dengan lahirnya Perja 15 tahun 2020, maka penyelesaian suatu perkara yang dimaksud dengan sirik napace di budaya kita terselesaikan juga di permasalahan ini. Saya kira itu barangkali Mbak Eni. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktunya dari Kejaksaan Negeri Nreka yang sudah jauh-jauh datang ke sini ya. Buat Pandi Zainal, Akhirin Amus, selamat bertugas kembali Pak di sana selaku Kasih Intelijen. Kemudian Pak Wilke Harabeta SH juga ya sudah bersama dengan kami, Kasih Tindak Pidana Umum Pak. Sukses selalu untuk Anda. Sukses juga untuk Mbak Eni. Iya, dan juga Pak Muhammad April ya, Ramadan ini SH sudah jauh-jauh datang ke sini. Makasih banyak ini Pak ya. Terima kasih Mbak Eni. Ya, sehat selalu, salam sehat untuk semua ya pihak dari Kejaksaan Negeri Nrekang. Terima kasih sudah hadir bersama RRI Pro 1. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi talk show kita Jaksa Menyapa. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk Anda semua dan lebih membuka lagi pengetahuan kita tentang hukum ya, permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.